Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana pentingnya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selama kita hidup, kita seringkali berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan, dan tolak ukur kebahagiaan setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang menganggap bahagia itu adalah ketika memiliki pekerjaan yang mapan, punya gaji besar. Ada juga yang menganggap bahwa bahagia itu adalah ketika punya rumah mewah. Nah, mungkin bagi teman-teman mahasiswa, kebahagiaan itu adalah ketika mendapatkan IPK yang bagus, wisuda dapat pin emas, kemudian dapat pekerjaan yang mapan juga, dan seterusnya. Artinya, setiap manusia yang hidup di dunia itu pasti mendambakan yang namanya kebahagiaan. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa bahagia yang sesungguhnya itu sebenarnya bukan bahagia dari segi harta, dari segi materi ataupun kenikmatan duniawi yang ada, begitu ya. Tetapi sesungguhnya bahagia yang sejati, bahagia yang otentik itu adalah tentang bagaimana kita bisa memaknai hidup kita yang ada saat ini. Kemudian bagaimana kita bisa mengambil hikmah yang telah kita lalui dari segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian bagaimana kita bisa mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang otentik. Nah, dari beberapa penelitian itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya ada pengaruh yang sangat signifikan antara rasa syukur dengan kebahagiaan seseorang. Jadi semakin kita bersyukur, itu sebenarnya kita sedang mewujudkan impian kita untuk menjadi manusia yang berbahagia. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat dalam hidup ini, ya, mulai dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang besar. Cara yang paling mudah supaya kita tahu bahwa kita ini diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyadari hal-hal yang kecil saja di lingkungan sekitar kita, ya. Kita ini sudah diberikan nikmat berupa nikmat sehat, bisa bekerja, bisa menuntut ilmu, memiliki pasangan hidup, memiliki anak, dan sebagainya. Itu adalah nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika kita punya minat untuk beribadah, kita bisa merasakan nikmat sekali ketika kita bisa membaca Al-Quran. Kita bisa merasakan nikmat ketika kita melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tanpa hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa melakukan itu semua, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dalam surat Ar-Rahman itu sebanyak 31 kali Allah mengulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Karena ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita ini menjadi manusia yang kufur nikmat atau tidak sadar, bahkan tidak mensyukuri segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Dan tanpa nikmat itu kita bukan apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Lalu bagaimana supaya kita bisa mensyukuri nikmat itu tadi? Nah, ada beberapa tahapan ya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara menyadari ataupun merenungi segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena nikmat dari Allah itu adalah la tuhsuha, tak terhingga banyaknya, ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada nikmat sehat, nikmat sempat, bahkan nikmat yang luar biasa. Kita diberikan nikmat
iman, nikmat Islam, dan seterusnya. Cara yang paling mudah supaya kita sadar ya bahwa kita ini sesungguhnya tidak bisa merasakan nikmat tanpa pemberian dari Allah adalah misalnya selama ini kita bisa merasakan kesehatan, ya kan? Nah kemudian tapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya sehat itu adalah pemberian dari Allah. Nah itu caranya Allah mengingatkan kita ya mudah saja, kita diberi sakit sedikit, misalnya hanya tangan tergores sedikit aja. Nah nanti pasti kita sudah, ya Allah tangan tergores saja sudah sakit begini, apalagi kalau kita sudah diberikan sakit yang lebih parah gitu ya. Belum lagi organ tubuh kita ini ada banyak sekali di dalam tubuh kita yang luar biasa mahal ya kalau dijual, tak terhingga kita misalnya hati kita, ginjal kita, dan seterusnya banyak sekali. Itu baru tubuh kita saja, belum yang lain-lain. Jadi memang nikmat Allah itu sekali lagi la tuhsuha, tak terhitung banyaknya. Kemudian tahapan yang kedua ya, itu dengan cara mengagungkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan nikmat itu artinya kita menyadari betul bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita rasakan itu adalah memang benar-benar nikmat dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, dari Allah yang maha besar, yang maha agung gitu. Kemudian tahapan yang ketiga, setelah kita bisa menyadari adanya nikmat dari Allah, kemudian selanjutnya kita mengagungkan nikmat dari Allah, itu setelah itu baru kemudian kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, cara mensyukuri nikmat dari Allah itu ada 3 cara, yaitu syukur bil lisan, kemudian syukur bil arkan, yang terakhir syukur bil janan. Nah, yang pertama syukur bil lisan dulu. Jadi memang ketika kita bersyukur itu kan memang harus diwujudkan ya. Yang pertama melalui lisan, itu dengan cara kita biasa mengucapkan alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah kita mendapatkan, misalnya alhamdulillah Allah memberikan saya pekerjaan yang bagus, sehingga saya bisa, misalnya seorang suami ya, sehingga saya bisa menghidupi keluarga saya dengan baik, membahagiakan istri saya dan anak-anak saya, begitu, misalnya begitu. Nah tapi hati-hati ketika kita syukur bil lisan, memang harus diucapkan dengan hamdalah ya, dengan alhamdulillah, karena kita perlu mengucapkan kebesaran dari Allah SWT. Tetapi hati-hati ketika kita syukur bil lisan, itu ada jarak yang sangat tipis antara syukur dengan sombong ya. Jadi di sini kita perlu hati-hati, karena ketika kita mengucapkan kebahagiaan, kemudian kesuksesan yang kita raih, nah itu dekat dengan ada sifat atau apa ya, perasaan sombong di dalam hati. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai nanti kita ketika niatnya bersyukur tapi malah terjerumus ke dalam kesombongan. Jadi nanti ya syukurnya terhapus ya, tidak jadi bersyukur itu. Yang kedua syukur bil arkan, yaitu melalui anggota tubuh. Anggota tubuh kita itu akan mendukung dari ucapan kita tadi bahwa kita mensyukuri nikmat Allah, ya kan? Jadi setelah kita mensyukuri nikmat Allah melalui lisan, kita lalu melaksanakan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan untuk mendukung bahwa kita memang mensyukuri nikmat Allah. Misalnya, kita mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, dengan cara bersyukur melalui anggota badan, ya berarti kita perlu bekerja dengan baik, kemudian bekerja dengan semangat, tepat waktu, dan seterusnya. Yang terakhir, syukur bil janan. Ya, jadi syukur bil lisan, bil arkan, tapi tanpa kita benar-benar dalam hati itu sungguh-sungguh bersyukur pada Allah, itu juga tidak ada artinya ya, kurang sempurna. Jadi tetap kita harus mensyukuri dengan sungguh-sungguh dari dalam hati bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu memang atas rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian supaya kita ini tidak kufur nikmat ya, itu kita perlu mawas diri atau perlu melihat juga ke bawah, jangan selalu melihat ke atas. Misalnya kita sedang makan, di hadapan kita ada tempe goreng, ada
tahu geprek misalnya ya, itu ya nikmati saja, alhamdulillah ada makanan saya bisa makan gitu. Itu banyak orang yang tidak bisa makan, kelaparan gitu. Tapi kalau ketika kita disediakan makanan ada tempe, ada tahu, tapi kita ingatnya ayam panggang, nah itu nanti sudah langsung kenikmatan akan berkurang gitu. Jadi kita tidak lagi merasakan nikmat karena kita masih menginginkan kenikmatan yang lebih tinggi lagi. Nah kemudian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku. Niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tapi jika kamu kufur nikmat, tidak bersyukur, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih, sangat kejam, sangat keras. Nah, itu luar biasa ya, peringatan dari Allah untuk kita. Karena sedikit saja kita kufur nikmat, itu nanti Allah akan memberikan siksaan, azabnya ya kepada kita, azabnya kepada kita atas kekufuran nikmat kita tadi. Karena kita berarti kita tidak sadar bahwa kita ini adalah seorang hamba yang kecil, tidak punya apa-apa tanpa kuasa dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bersyukur, itu tentunya kita semakin bahagia. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa korelasi antara rasa syukur dengan kebahagiaan itu adalah sangat signifikan ya. Jadi semakin kita bersyukur, itu juga artinya kita semakin bahagia. Karena kebahagiaan yang hakiki itu terletak di dalam hati kita ya, bukan dari segala apa yang kita miliki, tetapi terletak di dalam hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga segala apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Mari kita syukuri dan kita terima dengan hati yang ikhlas, dan dengan cara bersyukur itu kita nanti akan sampai pada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tertinggi. Dan segala sesuatu itu tentunya perlu kita niatkan kepada mencapai ridho Allah. Segala sesuatu itu kita niatkan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain-lain. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.